Kembali lagi bersama kami di Gia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari saham TOES PT Sunindo Adi Persada Tbk. Jadi kita lihat nanti saham ini kan berada di Gocap ya. Ini kita lihat, ini ada direktur utamanya yaitu Iwan Tirta, kemudian direkturnya ada Teddy Kusnaidi. Kayaknya sama nih dengan tahun lalu ya. Untuk direktur utama dan direkturnya kita lihat untuk yang ini asetnya. Kalau ini dalam bentuk rupiah dan ini dalam 1 tahun penuh. Kalau untuk kasnya kayaknya menurun nih. Dari tahun lalu 2,3 miliaran sekarang menjadi 1,2 miliaran. Kalau piutang usaha yang berelasi agak mendingan, dia turun dari 13 miliaran menjadi 10 miliaran. Tapi yang piutang pihak ketiga tampaknya macet sekali nih. Artinya orang lain itu tidak membayar utang kepada PT Sunindo ini secara tepat waktu. Dari 93 miliaran, 93,5 miliaran menaik menjadi 93,9 miliaran. Artinya dia menaik, bahkan angkanya itu hampir sama dengan tahun lalu. Kemudian kita lihat jumlah asetnya. Asetnya menurunnya dari 362 miliaran sekarang menjadi 354 miliaran. Dia menurun agak cukup banyak. Utang bank bagi jangka pendek meningkat 82 miliaran menjadi 84 miliaran. Kita lihat ada utang lain-lain. Nah, utang lain-lain ini untuk pihak berelasi 15 miliar, hampir sama dengan tahun lalu. Pokoknya total liabilitas itu dari 102 miliaran menjadi 105 miliaran. Artinya meningkat kurang lebih 3 miliaran. Nah, ini bahkan hutangnya pun meningkat nih. Kalau mau dibilang ekuitasnya itu menurun dari 260 miliaran menjadi 249 miliaran. Memang kalau mau dibilang liabilitasnya masih kira-kira 50% dari ekuitasnya. Cuman kalau dilihat ekuitasnya tampaknya terus menurun dan liabilitas itu terus naik. Jadi kemungkinan perusahaan ini merugi. Kita lihat pendapatannya. Pendapatannya bahkan tahun lalu itu 93 miliaran, sekarang menjadi hanya 52 miliaran. Dan untuk beban pokok, pendapatan mereka sudah potong menjadi 51 miliaran, untung hanya 636 juta. Untuk kuartal ini, hingga kuartal ini, dari tahun lalu sekitar 16 miliaran. 16 miliaran menjadi 636 juta. Itu pun masih laba bruto. Kalau kita lihat di sini untuk laba rugi tahun berjalan, bahkan untuk yang kali ini mereka rugi 11 miliaran. Tahun lalu itu untung 33 jutaan saja, sekarang menjadi rugi 11 miliaran. Jadi kemarin masih untung walaupun sedikit, tapi sekarang udah jadi rugi ya. Kemudian penerimaan kas dari pelanggan berkurang drastis dari 92 miliaran menjadi 54 miliaran. Nanti kita lihat apa yang bisa kalian temukan. Pembayaran kas kepada pemasukan karyawan, atau ada harapannya dari 86 miliaran menjadi 49 miliaran. Pembayaran bunga meningkat. Kalau dilihat dari sini tampaknya mereka lebih kepada efisiensi ya. Nanti kita lihat untuk yang pos lebih detail nanti. Nah, ini kita skip. Ini adalah disebutkan untuk dewan komisarisnya, dewan direksinya. Presiden komisaris sama dengan tahun lalu, Tati Utojo. Kemudian ada komisaris independen, udah berubah ya, dari Samsul Hidayat menjadi Himawan Gunadi. Komisaris masih sama, presiden direktur sama Iwan Tirta, direktur Teddy Kusnaidi. Nah, ini hampir sama, cuman yang komisaris independen yang tadi berubah ya. Kemudian kita lihat yang lainnya. Ini kita skip. Nah, ini udah sampai untuk yang kasnya. Kas di sini rupiah mereka cuma pegang 12.500. Nah, 12.500 saja itu yang di tangan. Kalau yang mata uang asing, maka mereka berkurang dari 1,2 miliaran menjadi 1 miliaran. Nah, berkurang cukup banyak ya kalau mau dibilang. Banknya, wah ini bank menurun cukup banyak.
Kemarin taruh di bank OCBC ada 1 miliaran, sekarang tinggal 3 jutaan. Dari 1 miliaran menjadi 3 jutaan. Bank BNI 10 jutaan menjadi 1 jutaan. Bank Mayapada 9 juta menjadi 5 jutaan. Tapi bukan drastis nih. Cuman untuk yang mata uang Asia ada peningkatan di bank OCBC totalnya. Kemarin 2,3 M sekarang menjadi 1,2 miliar. Jadi berkurang cukup banyak. Berdasarkan pelanggan, ini piutang usaha ya. Nah ini nih, tampaknya yang piutang paling banyak ini enggak. Ini yang pihak berrelasi masih mending, 13 miliaran tuh menjadi 11 miliaran. Yang paling banyak itu Yuanda Enterprise. Nah, piutangnya sampai 66 miliaran. Tahun lalu 69 miliaran bukannya dibayar tapi menjadi 66 miliaran. Ada apa dengan piutang ini? Ini adalah piutang yang paling tinggi kalau mau kita bilang untuk yang pihak ketiga, dan jumlahnya agak tidak wajar karena 66 miliar dibandingkan beberapa PT lain. Nah, bahkan ada CA Australia, Siemens Toys, Ira Green, Boceta, TGX, semua rata-rata walaupun meningkat sedikit tapi tidak begitu banyak. Nah, ini harus berhati-hati ya untuk yang piutang kali ini. Dan kita lihat berdasarkan yang jatuh tempo yang lebih dari 60 hari. Nah, jumlahnya hampir sama dan ya tadi Yuanda Enterprise. Nah, jadi bagi Anda yang ingin tahu perusahaan apa Yuanda Enterprise itu, nah Anda bisa cek di Google. Karena perusahaan ini yang menyebabkan piutang yang di PT Sunindo ini menjadi sangat banyak dan macet. Tapi gak tahu ya, entah karena ada hutang kepada mereka juga atau gimana, nanti kita lihat juga. Berdasarkan mata uang, ini piutang ini saldo awal, ini persediaan tampaknya oke-oke saja walaupun kurang kurang lebih 4 miliaran. Bahan baku hampir sama, bahan dapurnya hampir sama, menjadi meningkat sedikit. Nah, kalau bahan dan proses berkurang. Jadi semuanya di pokok ini Anda bisa cek di Google dan lain seperti yang tadi yang piutang. Anda bisa cek juga Yuanda Enterprise itu apa, kemudian ada beberapa perusahaan itu apa, mereka yang bagaimana, nah bisa dilihat. Jadi Anda bisa lebih kenal apakah perusahaannya akan bisa bertahan atau tidak. Semoga yang terbaik untuk Toys ini ya. Ini ada PT Karindo Mas, Garway Trading, PT Lestari dan lain-lain. Kalau yang pajak kita skip dulu. Nah, ini tampaknya untuk penambah aset tetap gak ada ya, tapi malah ada akumulasi penyusutan, karena memang setiap aset tetap itu ada akumulasi penyusutan. Aset lain-lain merupakan hak atas tanah di atas tanah bangunan Sunindo, dicatat sebagai hak perolehan saat pembelian. Nah, ini ada detail semua untuk SHM berapa, 559, 594, 560, 521. Ini utang usaha. Nah, utang usahanya bahkan nggak sampai yang piutang yang tadi ya, yang banyak kali itu. Ini pihak ketiga loh. Pihak ketiga bukan pihak berrelasi loh. Bahkan paling tinggi 400 jutaan saja, total pun 800 jutaan gitu saja. Dasarkan umur belum jatuh tempo rata-rata semua. Itu utangnya. Berarti perusahaan ini dia kalau mau dibilang dia untuk pembayaran utang ini agak bagus, tapi untuk yang piutang ini yang macetnya luar biasa. Makanya susahnya diekspor kayak gitu. Kalau kita salah memilih perusahaan, terkadang kita ada perusahaan luar negeri yang tetap aba-aba, ataupun perusahaan luar negeri yang mengaku kecurangan, kita gak tahu itu. Karena eksporkannya di luar negeri kan agak susah untuk mengetahui secara rincinya. Jadi berhati-hati ketika berbisnis ya. Tujuan penggunaan: perusahaan mengandalkan perjanjian utang piutang notaris sebesar 15 miliaran masing-masing. Wah, ini mereka pinjam kepada pemegang saham. Berarti ada utang kepada pemegang saham ini. Nanti kita lihat namanya siapa aja. Mereka pemegang saham berapa persen. Ini tingkat kenaikan gaji agak kecil ya, 5% per tahun.
Nah, kalau ini modal saham. Oh, ini dia. Dia ada disebutkan kalau tidak salah yaitu Goichi Mori dan Peter Indra Lembong yang mereka pinjamnya itu. Mereka ada pegang saham 5,28%. Dua-dua 5,28%. Yang Sunindo ini utang kepada mereka. Sekarang kita lihat ini ada pendapatan. Nah, ini punya ekspor paling banyak nih. Penjualan ekspor tadi berkurang bukan drastis dari 84 miliaran menjadi 46 miliaran. Yang penjualan lokal juga berkurang 9 miliaran menjadi 5 miliaran. Mungkin rata-rata 30 hingga 40% ya penurunannya. Nah, kita lihat di pendapatan ini memang turun agak banyak nih. Nah, semoga kedepannya perusahaan ini bisa menjadi lebih baik lagi antara mereka bisa melakukan efisiensi sehingga ini nampak nih mereka lakukan efisiensi besar-besaran. Bahan baku dari 54 miliaran menjadi 33 miliaran. Tenaga kerja bahkan berkurang nih 16 miliaran menjadi 7 miliaran. Beban pegawai berkurang, beban pemeliharaan berkurang, beban perlengkapan berkurang, beban perjalanan dinas berkurang. Mereka melakukan efisiensi besar-besaran. Nah, ini bukan satu-satunya cara untuk bertahan. Ataupun ada salah satu cara lainnya yaitu mereka mencari bagaimana kerjasama dengan perusahaan lain. Ataupun mereka mengubah haluan bisnisnya. Misalnya dari jualan boneka mereka menjadi jualan bidang lain gitu ya. Ini kita lihat bahkan beban penjualan mereka pun berkurang. Dan mereka memang melakukan efisiensi besar-besaran. Mungkin this is the right way ya. Beban administrasi umum 4 miliaran menjadi 3 miliaran juga. Untuk beban lain-lain, ini ada beban kesehatan berkurang juga, jasa profesional berkurang juga. Tapi ada juga yang beberapa yang bertambah ya, tapi overall berkurang. Pendapatan lain-lain, pendapatan bunga 11 jutaan dari 9 jutaan, itu angka kecil sih sebenarnya kalau mau dibilang. Hasil siklus 172 juta masih baik lah. Beban lain-lain nah, ini ada segmennya. Ada Eropa, Amerika Utara, Kanada, Australia, Asia. Paling banyak di Eropa ya. Paling banyak ke Eropa 41%, kemudian kedua ke Amerika Utara, North America and Canada. North America and Canada itu beda dengan sama. Karena kalau tidak salah Amerika Utara itu ada 3 negara. Ada Kanada, Amerika Serikat, dan apa itu ya. Kemudian ada Australia 15%. Karena setahu kami memang produk yang dibuat oleh PT Sunindo ini memang kualitasnya itu oke. Ya, mereka mementingkan kualitas yang oke. Tapi semoga kita lihat bisa bertahan. Kemudian ini untuk utang yang lainnya, nah ini ada Goichi Mori, Peter Indra Lembong. Nah, sebesar 7,5 miliaran. Nah, ini ada utangnya. PT Tristar, entitas pengendali. Nah, semoga Sunindo ini menjadi semakin lebih baik ke depannya ya. Karena kami pun pernah beli saham ini. Tapi waktu itu cuan juga, karena waktu itu memang pendapatannya naik, tapi entah kenapa ini agak turun ya, entah karena setelah corona atau gimana ya. Nah, kita lihat aja ke depannya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Saya investasi.